Tes 1, 2. Tes. Ya, karena waktu telah tiba, kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Selasa 25 April 2023. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung tunda, kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, dan mohon diinfokan kepada sahabat dan keluarga supaya bisa mereka mengikuti ibadah ini, sebab setiap kita berbakti, besarlah labanya. Kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Nanti Ipan berdoa untuk pembuka. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang terjadi, hal yang baik
dan hal yang buruk adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, mungkin segala sesuatu Tuhan belum menjadi baik bagi kehidupan kami, tapi firman-Mu Tuhan berjanji semua akan indah pada waktunya. Amin. Di mana Engkau Tuhan melihat segala sesuatu dari segi manapun Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau dapat melihat masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kehidupan kami, biarlah Tuhan Engkau yang berfirman dan meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah Tuhan urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu. Dan juga Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan. Ya. Maranatha. Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambutlah ya Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya, puji Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, kuasa nama Yesus. Ya, kita pakai berdiri. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
kita ganti nyanyian kita. Ya. Kemenanganlah. Kemenanganlah Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus Kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. dengan modal percaya. Percaya itu mengerjakan kemenangan. Amin. Dalam tiap pergumulan, persoalan kita, janji Tuhan adalah kemenangan. Kita angkat nyanyian terakhir, kita makin berdiri. Nyanyian anak Tara. Ya, nyanyian anak Tara. Nantikan datangnya Yesus mempelai surga dengan pelita di tanganku yang menyala. Ku siapkan segalanya seperti darah bijaksana, tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu dengannya. Betapa ku rindu masuk pesta nikahmu, bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, gairahkan semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Betapa ku rindu masuk pesta nikahku, bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, gairahkan semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Bawaku masuk dalam rencana-Mu. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang besar, lebih besar dari apapun baik yang di bumi dan di bawah bumi. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu.
Bahkan hidup kami ada di dalam kuasa tangan Tuhan. Sehingga kami selalu merasa tenang dan aman di semua musim kehidupan kami. Janji-Mu adalah penyertaan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah Tuhan berfirman, kami siap mendengar, singkat bukakanlah firman-Mu. Kalau firman terbuka, jalan pun akan terbuka bagi kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir, di mana teman-teman kita di masa liburan ini, banyak yang keluar kota ya, memanfaatkan liburan untuk wisata. Kita yang tinggal di rumah, kita datang kepada Tuhan, kita dengan sukacita datang beribadah. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mulai ayat 13 boleh mulai ya. Mazmur 27 ayat yang 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Ya, Tuhan. sekali lagi dibaca. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Terus Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, jadi ini merupakan firman Tuhan, disuruh kita menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu dengan menguatkan hati, meneguhkan hati. Ya, menanti memang pekerjaan yang membosankan ya. Biasanya menanti, ya, menanti janji, menanti seseorang, ya. Tetapi kita diajar oleh firman Tuhan, kita menantikan Tuhan, ya, dan menanti Tuhan itu dengan, ya, kita menguatkan, ya, menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jadi menanti kedatangan Tuhan, ya, itu harus dengan teguh hati. Ya, menanti pertolongan Tuhan juga begitu. Ya, kita menanti mujizat Tuhan juga. Ya, harus dengan teguh hati. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Ya, Tuhan itu pasti menepati janjinya. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Bagi semua orang yang percaya kepadanya, berlindung kepadanya. Jadi dibutuhkan kesabaran. Tuhan sudah berikan contoh-contoh pada Alkitab mengenai kesabaran di dalam kesulitan, dalam penderitaan. Ya. Kesabaran dalam kesulitan dan penderitaan. Contohnya adalah orang Israel di Mesir selama 400 tahun. Berapa abad itu? Berapa abad? 4 abad. 400 tahun. Kapan keluar dari kesulitan ini? Kapan janji Tuhan digenapi, katanya akan dibawa ke negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu.
Ya, tahun pertama, tahun kedua sudah 200 tahun, 300 tahun, sudah 350 tahun, 390 tahun. Janji itu sepertinya belum digenapi. Ya, tapi Tuhanlah yang mengatur waktu. Ya, Tuhan yang lebih tahu waktu yang terbaik. Setelah 400 tahun, baru dibawa keluar dari Mesir. Berapa generasi itu? 400 tahun baru dibawa keluar. Selama 400 tahun itu umat Tuhan itu sangat menderita. Sangat menderita. Tapi di tengah kesulitan dan penderitaan, di situ mereka berkembang. Berkembang biak. Berkembang biak. Ya. Tadinya yang pergi ke Mesir itu hanya beberapa orang. Ya. Tapi setelah 400 tahun mereka berbiak-biak. Ya, berkembang biak. Sampai kurang lebih 2 juta orang. Ya. Nanti keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Itu pun dalam perjalanan bukannya sehari, bukannya 2 hari, bukannya setahun, sampai 40 tahun. Lama enggak 40 tahun? Berjalan 40 tahun. Bayangkan berjalan 40 tahun. Kenapa toh tidak hanya 40 hari, 50 hari, 100 hari. Kok sampai 40 tahun? Ya, 400 tahun di Mesir sebagai budak, 40 tahun dalam perjalanan. Ya, disinilah kita belajar termasuk umat Tuhan. Dilatih hidup dalam kesabaran. Dilatih hidup dalam kesabaran. Salah satu definisi kasih adalah panjang sabar. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu. Bolehlah kita baca 1 Korintus 13 itu sangat bagus ya. Nah, perhatikan. Boleh ayat 1 mulai. Boleh. Ini mengenai kasih ya. Jadi hidup manusia tanpa kasih nggak ada artinya. Kepintaran, ya, kerja yang bagus tapi tanpa kasih tidak ada artinya. Terus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi bisa bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ada yang bisa bahasa malaikat di sini? Belum ya. Bahasa malaikat. Berarti malaikat punya bahasa manusia punya bahasa. Ya. Nggak tahu tulisan malaikat itu gimana itu. Ya, belum pernah saya lihat tulisan malaikat. Ya, terus. tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mempunyai segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi yang paling utama apa? Kasih. Ya, kita ke sini datang mencari kasih. Amin. Terus perhatikan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, sudah bagi-bagi harta tapi tidak ada kasih. Tetap tidak ada faedahnya. Terus.
Kasih itu sabar, Kasih itu sabar. Tolong diganti, ditambah. Bukan sabar, panjang sabar. Sabar itu bisa semenit, 2 menit. Ya. Nah, kalau yang tepat itu, kasih itu panjang sabar. Ya, terus kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, murah hati. Suka memberi. Tidak kikir. Terus ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. ya, kasih itu tidak cemburu. Orang lain maju diberkati, puji Tuhan. Amin. Nah, jangan bilang, oh itu mah begini-begini, nggak usah. Ya, puji itu Tuhan. Kalau teman kita maju diberkati, puji Tuhan. Ya, terus Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, jadi belajar jangan mencari keuntungan diri sendiri, tapi keuntungan bersama. Terus Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang ya, lain. kasih itu tidak pemarah. Boleh marah tapi ada sebabnya. Tapi sebelum matahari terbenam, marahnya sudah hilang. Boleh marah tapi ada sebab. Sebelum matahari terbenam, sudah harus hilang marahnya. Pernah marah enggak? Atau masih marah-marah terus? Aku jengkel sama dia. Oh, kesal. Marah. Jangan. Ya. Nanti menjadi sakit hati. Banyak orang sakit karena amarahnya terus. Ya. Nah, maafkanlah dia. Amin. Ampuni dia. Lebih mulia mengampuni daripada menyimpan kesalahan orang lain. Ya, terus Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. iya, kalau ada ketidakadilan bukan dia bersuka cita. Diponis seseorang tidak adil umpamanya, lalu kita bersuka cita. Bukan begitu ya. Tetapi bersuka cita karena kebenaran. Terus Ia menutupi segala sesuatu. jadi dia menutupi segala sesuatu, bukan diungkit-ungkit, dibongkar-bongkar. Ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Terus Percaya segala sesuatu. percaya segala sesuatu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan percaya. Terus Mengharapkan segala sesuatu. amin. Segala yang kita perlukan berharaplah kepada Tuhan. Kalau orang berharap kepada Tuhan tidak kecewa. Kenapa kita banyak kecewa? Karena kita berharap kepada manusia. Ya. Jangan berharap kepada siapa? Manusia. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, berharap sama manusia. Tapi berharaplah, diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya. Terus Sabar menanggung segala sesuatu. amin. Kalau masih dalam kesulitan, kesusahan, sabarlah saudara. Sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Berarti masalah bisa banyak, tapi sabarlah saudara. Menanggungnya. Ya, terus perhatikan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Iya, kasih tidak berkesudahan, kesabaran. Ya, apalagi tadi disebut definisi kasih, nubuat akan berakhir, terus Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. ya. Jadi
Nanti kalau yang sempurna sudah datang, yang tidak sempurna akan lenyap. Diganti dengan yang sempurna. Jadi semua nanti sempurna. Amin. Tubuh jiwa roh kita sempurna. Pengetahuan kita sempurna. Tempatnya pun di tempat yang sempurna. Di langit yang baru, bumi yang baru, semua serba sempurna. Sekarang kita mengarah kepada kesempurnaan. Terus. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, kita melihat, mengenal Tuhan masih dalam bentuk cermin. Cermin itu firman. Firman. Masih belum pernah melihat Tuhan. Sudah pernah lihat Tuhan? Sudah pernah lihat Tuhan? Baru kita mengenal Tuhan lewat Alkitab. Tapi kita nanti akan melihat dia muka dengan muka. Kalau sekarang kita melihat Tuhan muka dengan muka, mati kita. Tidak ada orang bisa bertahan melihat Tuhan. Hidup gak bisa. Karena Allah itu api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Belum kuat kita melihat Tuhan sekarang. Tapi nanti kita akan melihat dia muka dengan muka. Kapan? Saat kita mengalami keobahan. Tubuh yang hina ini diganti dengan tubuh yang mulia. Yang dapat mati ini diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati. Baru kita nanti bisa melihat Tuhan. Ya, jangan minta Tuhan saya mau melihat engkau, wah mati saudara. Alkitab mengatakan tidak ada orang bisa melihat Tuhan, bisa bertahan hidup. Ya, siapa pernah melihat Tuhan? Musa, iya kan? Siapa lagi pernah? Yohanes. Seperti orang apa dia? Mati. Bayangkan. Melihat Tuhan. Ya. Padahal sudah tingkat rasul. Musa itu sudah luar biasa Musa itu. Ya. Tapi nanti kita akan melihat dia muka dengan muka. Bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Kapan? Ketika tubuh kita ini diubah. Kapan diubahnya? Yaitu pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Sebab sangkakala Allah akan berbunyi. Yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Yang hidup diubah dalam sekejap mata. Demikianlah kita nanti menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi nanti yang mati dibangkitkan. Yang hidup diubah. Sama-sama menyongsong Tuhan. Tuhan datang dalam kemuliaan. Tapi sudah dalam tubuh kemuliaan. Amin. Yang mati mengenakan tubuh kebangkitan. Yang hidup dalam tubuh keobahan. Jadi ada tubuh kebangkitan, ada tubuh keobahan. Nanti kita akan melihat dia muka dengan muka. Amin. Puas saudara melihat Tuhan. Kita pun akan berjumpa dengan dia. Terus perhatikan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, cermin itu firman. Melihat Tuhan dalam bentuk cermin firman. Oh Tuhan teh begini ya. Lewat Alkitab. Ya, tapi bisa lewat cermin firman Tuhan itu kita kenal Tuhan. Tapi belum melihat muka dengan muka. Terus. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Amin. Kita nanti melihat Tuhan muka dengan muka. Lihat presiden bagaimana? Senang sudah lihat presiden. Kalau sudah lewat presiden. Pernah ke Subang. Ya? Waduh. Bagaimana orang berusaha melihat Pak Presiden. Ya senangnya. Apalagi salaman ya kan. Baru manusia. Apalagi
berjumpa, melihat Tuhan. Muka dengan muka. Kapan kita bisa melihat dia? Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Sangkakala keberapa itu? Ketujuh. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala. Ada 7 cawan bokor murka Allah. Ya, 7 berapa meterai? 7. Sangkakala berapa? Ya, 7. Cawan bokor murka Allah. Ya, anak-anak tolong. Ya, tolong. Ya. Ya. Ya, coba. Ya. Ya, ulangi. Dipisah. Ya, pisah. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Tuhan mengenal kita enggak? Seperti Tuhan mengenal kita, nanti juga kita mengenal Tuhan. Seperti Dia mengenal kita. Kalau pengenalan kita sekarang masih samar-samar. Belum berjumpa muka dengan muka. Tapi nanti kita bisa berjumpa muka dengan muka. Ya, dalam kemuliaan kita, dalam kemuliaan, Allah itu dalam kemuliaan. Kalau kita sekarang belum dalam kemuliaan, tapi Allah itu dalam kemuliaan. Ya, memang dia pernah, Allah Sang Putra, Allah menjadi manusia. Sama seperti kita. Manusia paling hina. Ya, kemudian dia mati, kubur, bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu naik ke surga. Dalam kemuliaan. Ya, mulia betul dia. Ya. Nah, tapi nanti akan datang kembali. Menjemput kita. Supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Ya, terus perhatikan. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Dan Apa yang paling besar diantaranya ialah kasih. Apa yang tinggal? Iman. Iman itu daerah halaman. Iman. Kemudian harapkah kasih. Iman, harap, dan kasih. Ya, iman. Iman muncul dari mendengar firman. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Ya, tidak mengecewakan. Baru kasih. Yang lebih tinggi itu kasih. Ya, iman, ya, harap, dan kasih. Ini kemah suci. Kemah suci adalah bahasa Inggris itu tabernakel. Bahasa Belanda juga tabernakel. Ini adalah gambar bayangan kerajaan surga. Dengan ini kita mengerti tentang kerajaan surga. Ini dulu mendapatkan ini Musa 40 hari 40 malam puasa. 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Ya, waktu pertama ternyata Israel menyembah lembu emas, dipecahkan sama dia itu. 2 loh batu itu. Dia naik kembali puasa lagi. Bayangkan. Ya, kita puasa sehari semalam aja udah pengen cepat-cepat. Sudah ya. Pengen cepat-cepat buka. Ya. Bagaimana kalau kita puasa 3 hari 3 malam? Mau enggak? Hah? Saya sudah pernah berapa kali, 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam juga sudah pernah. Ya. Lapar hari pertama, kedua, tapi udah kesalahannya udah biasa. Ya, udah biasa. Ya. Memang biasanya kalau dengan doa biasa tidak bisa, tidak selesai masalah kita, tingkatkan dengan puasa. Kalau dengan doa biasa tidak bisa, tingkatkan dengan apa? Puasa. Ya, puasa itu artinya tidak makan, tidak minum secara lahiriah. Tapi pengertian puasa adalah berhenti berbuat dosa.
Apa artinya puasa? Berhenti berbuat dosa. Jangan saudara tidak makan, tidak minum, tapi berbuat dosa. Ya nggak ada artinya lah. Ya. Jadi mematikan keinginan daging. Mau marah tahan, mau marah tahan. Nanti begitu saudara tahan, menang saudara. Doa saudara berkuasa. Dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Rajin puasa ya. Ya, rajin. Kalau saya rata-rata seminggu bisa 2. Berapa kali ya? 2 kali. Ya, dengan jemaat, saya setiap Jumat Sabtu itu pasti puasa. Ya, puasa. Ambil waktu puasa. Ya. Nanti dengan jemaat juga puasa. Ya, ambil waktu puasa. Ya, hamba Tuhan ya itu begitu. Untuk dapatkan firman Tuhan lewat puasa. Ini juga begitu. Ini saya dapat ini lewat doa, lewat puasa. Ya. Nah, karena Musa juga mendapatkan firman Tuhan untuk puasa dia. Ya. 40 hari, 40 malam. Ya. Ibu-ibu udah pernah puasa ini? Udah pernah? Amin. Selama 24 jam nggak makan, nggak minum. Amin. Kalau 2 hari udah pernah? Puji Tuhan. Ya memang begitulah. Kalau dengan 2 biasa tidak bisa berpuasa. Ya, Tuhan Yesus pernah puasa. Musa pernah puasa. Ya, Rasul Paulus apalagi ya, hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan itu ya namanya juga Allah ya. Jadi pertolongan Tuhan itu ditunggu. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, menanti pertolongan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Tapi dia membuat semua indah pada waktunya. Semua, apa saja. Itulah yang terindah. Amin. Indah pada waktunya. Segala hal. Ya, boleh ayat tak asing lagi pengkhotbah berapa itu? 3 berapa itu? Ya. Coba pengkhotbah pasal 3. Ya, boleh dibaca. Boleh 1 mulai. Ya, ini ayat terakhir ya. Khotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Iya, semua ada masanya, ada waktunya. Terus ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, ini udah lahir enggak kita ini? Udah. Meninggal? Belum. Tinggal waktu apa ini? Meninggal. Meninggal pun indah di dalam Tuhan. Amin. Nah iyalah. Ya. Kata Paulus, aku sebenarnya pengen cepat-cepat. Kata Paulus. Pengen cepat-cepat meninggal ketemu Tuhan. Tapi mengingat kamu katanya ya. Aku masih tinggal di dunia. Jadi meninggal itu berbahagia. Ya. Itu kata Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan pasti benar. Iya dan amin. Gak usah lagi bekerja cari duit. Gak usah lagi sekolah. Gak usah lagi mandi-mandi apa namanya itu ya. Gak usah lagi. Ya terus perhatikan. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ya dirombak, dibangun kembali terus. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Iya, pernah menangis, sedih. Nah, tapi juga ada waktu tertawa. Mau tertawa sekarang? Tertawa, ya terus. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk meratap.
karena duka cita. Ada waktu untuk menari, bersenang hati, terus Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. terus Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. terus. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Iya, ada waktu mencari. Kalau rugi pernah nggak? Biarkan aja rugi. Ya, kalau waktu rugi ya biarinlah. Nah, itu kata Alkitab kok begitu ya kan? Mau untung terus. Ya, nggak sesuai nanti dengan Alkitab. Aduh, sekarang aku rugi ya, kamar rugi. Ya, masih sesuai dengan firman. Ya, terus. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ya, terus. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ya, kan pakaian itu kan dirobek-robek dulu kan, dipotong-potong ya, baru disatukan supaya jadi bagus. Kok rasanya asa terobek, wih, digunting-gunting. Nanti ada juga waktunya disatukan kembali. Jadi indah, bagus. Coba pakaian gak dirobek-robek dulu, gak digunting-gunting. Ya gak bisa lah. Kok rasanya waktu dirobek itu gimana? Sakit kan? Ya, tapi nanti kalau sudah jadi pakaian, bagus. Jadi indah. Begitu ya, ada waktu. Jangan, kalau dirobek rasanya sakit ya. Nanti kalau sudah jadi, bagus. Terus perhatikan. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jangan terus berbicara, tapi jangan terus diam. Ada waktunya bicara, ada waktu diam. Ya, terus. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Kenapa dia benci kepada saya? Ada waktunya, tapi jangan terus-terusan membenci. Ada semua, ada waktunya. Ini kata Alkitab ini. Terus perhatikan. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Iya, ada waktu perang. Di mana sekarang perang? Ukraina. Dengan apa? Rusia. Dulu kawan, sekarang jadilah lawan. Ya begitu. Ya, terus. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya, bekerja itu capek. Capek bekerja. Aduh, saya capek. Namanya juga bekerja, capek. Tapi ketika kita capek, makannya enak. Ya kan? Lapar, makannya enak. Bagaimana enak makan sedagi kenyang? Ya kan? Nah, enak. Coba saudara lagi lapar. Nggak usah capcay piong. Hailah, nggak usah. Ya, nasi putih dengan ikan asin enak kalau lagi lapar. Tapi kalau udah kenyang, aduh di situ ada makanan enak, aduh gak enak. Jadi alangkah baiknya kalau kita lapar, makannya enak. Ya, terus perhatikan. Aku telah melihat ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Akhirnya semua indah pada waktunya. Amin. Semua indah kapan? Pada waktunya. Ini kata firman Tuhan ya. Kalau firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi kalau ada sekarang masalah persoalan yang rumit, Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Itu di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan. Terus perhatikan. Bahkan ia memberikan kekekalan pada dalam hati mereka. Ya, ada kekekalan itu roh kita yang dari tanah tubuh kembali kepada tanah. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Amin. Kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya. Jadi kalau sudah pisah tubuh dengan roh dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya, terus perhatikan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan
Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini yang tidak bisa diselami manusia. Pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Aku nggak bisa nyelami. Aduh, pekerjaan Tuhan dalam diri saya, rumah tangga saya, istri saya, suami saya, anak saya, metoha atau mitoha? Mitoha saya. Duh, aku nggak bisa selami. Ya nggak bisa kita selami. Ya. Tak terselami jalannya. Tak terselidiki keputusan Tuhan. Jalannya Tuhan tidak terselami. Keputusannya tidak bisa diselidiki. Tapi yang jelas Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Amin. Ya, ada yang kekal dalam diri manusia. Udah selesai tadi? Ya, udah selesai. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa nyelami. Tinggal kita percaya. Saya tahu rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Hidupku dalam tangan Tuhan. Aku percayakan hidupku, keluargaku, masa depanku, anak-anakku, cucuku. Serahkan pada Tuhan. Ya, aman. Dalam tangan Tuhan. Ya, enak. Dalam tangan Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Kalau mati untuk Tuhan itu, mati dalam Tuhan itu untung. Mati dalam Tuhan apa? Untung. Bukan modar, bukan. Hidup adalah Kristus, mati suatu keuntungan. Gak usah di dunia lagi. Gak usah cari duit lagi. Wah, udah enak. Kefir. Terus ingat yang mati di kanan Tuhan Yesus. Ya kan? Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Yang mati dalam Tuhan di mana? Firdaus. Firdaus itu apa? Sorga. Paulus sudah pernah ke sana. Ya, hidup-hidup Paulus itu. Terangkat ke sorga. Dia melihat suasana sorga. Semua dia lihat. Makanya dia bisa bercerita tentang sorga karena pernah ke sorga. Boleh, terakhirlah, boleh. Ya, 2 Korintus 12, ini Paulus. Ya. Nah, untung saudara hadir, kalau enggak dengar seperti ini. Ya. Nah, perhatikan. Boleh. Boleh, satu mulai, perhatikan. 2 Korintus 12 ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya, ini pernyataan yang dilihat oleh Paulus. Hidup ini ya, hidup. Ya, dalam keadaan hidup dia. Ya, perhatikan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. 14 tahun yang lalu katanya waktu ditulis ini 2 Korintus pasal 12 ini 14 tahun lalu katanya kepada jemaat Korintus. Apa katanya? Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Tingkat berapa? Jadi surga itu berapa tingkatnya? 3. Berapa tingkatnya surga? 3. Sampai ke tingkat 3. Ini gambar bayang kerajaan surga. Ini diterima Musa. Ini ada halaman daerah kebenaran, daerah kesucian, daerah kesempurnaan. Ya, manusia juga tubuh, jiwa, roh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Zaman Adam juga bumi dibagi 3, ada namanya bumi biasa, ada Eden, ada Taman Eden. Bumi, Eden, Taman Eden. Ya. Jadi Paulus itu ke tingkat 3, terangkat ke surga. Ya, terus perhatikan. Ya.
Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Terus Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. tiba-tiba terangkat kemana? Ke Firdaus. Ke sorga. Sorga itu bukan hanya sorga saja namanya. Ya, ada disebut langit baru, bumi baru. Ya, juga disebut Firdaus. Ya, terus Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. wah, ini kata-kata yang rahasia yang tidak terucapkan oleh manusia. Makanya dia bisa menulis Injil ini, ya. 14 buku ditulis oleh Rasul Paulus. Mulai dari Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose sampai Ibrani. 14 buku. Itu pengalaman Paulus. Yang sudah pernah kemana? Terangkat ke surga. Ke Firdaus. Pengalaman rohaninya luar biasa. Ya, dia kembali lagi ke bumi. Dia menulis dan melayani kembali. Nah, kalau Yohanes enggak terangkat ke Firdaus. Nerima wahyu aja dia di pulau Patmos. Pulau Patmos, seperti orang mati dia. Aduh, gak kuat dia. Ya. Tapi apa yang ditulis oleh Yohanes, ya, Yohanes mendidik Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, terus apa lagi? Wahyu, 5 kalau nggak salah ya. Wahyu, nah, Injil Yohanes, terus 1, 2, 3, ya, ya. Jadi wahyu 5 kitab. Seperti Musa menulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, kalau Musa itu dia lihat punggungnya Tuhan. Bagian belakang. Wow. Dia lihat betul punggungnya itu belakangnya. Tapi kalau Yohanes bukan punggungnya, dia lihat mukanya Tuhan. Ini semua ada artinya. Punggung itu belakang. Maksudnya pekerjaan Allah di masa lalu. Sebelum ada orang melihat pekerjaan Tuhan. Diperlihatkan kepada Musa. Maka ditulis sama dia. Penciptaan itu belum ada orang melihat. Diberitahukanlah kepada Musa. Wahyu ini belum terjadi, tapi pasti terjadi. Itulah masa depan. Mukanya Tuhan. Masa depan. Pekerjaan Allah di masa akan datang. Bacalah Injil. Bacalah kitab Wahyu. Jadi wahyu itu pekerjaan Allah di masa akan Kitab Kejadian, itu masa lalu. Belum ada orang ketika Allah menciptakan Taman Eden, menciptakan langit dan bumi. Ya, apalagi Adam, zaman itu belum ada pulpen, mungkin belum ada apa. Ya itulah diceritakan kepada Musa. Bisa mengerti. Jadi Musa melihat apa? Melihat apa? Punggung bagian belakang. Apa artinya itu? Pekerjaan Allah di masa lalu. Kalau Yohanes lihat apa? Mukanya dilihat. Pekerjaan Allah di masa akan datang. Kalau mau tahu apa pekerjaan di masa akan datang, bacalah kitab Wahyu. Bisa ngerti? Semua terungkap. Diungkapkan oleh Tuhan. Amin. Oleh kemurahan Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya.
Tuhanku, tuntunlah. Ku merasa lemah. Bisa? Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam cobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang bisa berlutut boleh berlutut. Kalau tidak bisa berlutut di kursi sana. Amin. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Lembut. Tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Mari sembahlah Tuhan. Hampirilah Dia ada di antara kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, kata Tuhan Yesus, Aku ada di tengah-tengah mereka. Dia ada di tengah-tengah kita, menjadi sumber pertolongan, penghiburan dan kekuatan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Engkaulah Allah kami. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih bagimu anakku. Terima kasih buat firman-Mu, Bapa. Terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Hanya bisa terjangkau, Allahnya cepat kebias berdaun. Terima kasih, Allahnya semua orang yang percaya kepadamu Tuhan.
Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih. Marilah Tuhan tuntun saya, ya bisa pakai berdiri. Ku tak berani jalan sendiri. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri. Dalam dunia penuh susah, jangan kau tinggalkan ku lembut. Marilah marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri. Dalam dunia penuh susah, jangan kau tinggalkan ku sendiri. Makasih Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami dengan sungguh-sungguh. Engkau penjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Memberkati kami, memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ke puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian Firman Air Kehidupan. Oleh korban Kristus, oleh darah kudus, hanya kasih Yesus yang selamatkan kita. Perbuatannya besar, Dia pindahkan kita dari gelap pada terang yang ajaib. Bersyukur padanya, Dia gembala baik,
menuntun pada mata air yang jernih. Firman yang diberikan, air kehidupan, memberi kelegaan, kepuasan. Kita anak-anak terang yang telah dimerdekakan, masuk dalam pembentukan sidang mempelai perempuannya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai Alkitab. Kita anak-anak terang yang telah dimerdekakan, masuk dalam pembentukan sidang mempelai perempuannya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai Alkitab. Puji Tuhan, ya. Firman yang membenarkan itu diperlukan, yang menguduskan juga diperlukan, terutama menyempurnakan. Ya, lewat pengajaran yang sempurna kita menjadi sempurna. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, Tante Ance, Mama Yesaya, Mama Hendra, Bu Ateng yang akan direncanakan operasi tanggal 28. Ya. Kemudian Sherlock, Dean. Ya, kita pakai berdiri. Ya, haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang kurang sehat. Ada gangguan kesehatan mereka. Engkau menyuruh kami supaya kami saling mendoakan selama kami di dunia ini. Lawatlah mereka Tuhan, kami berdoa buat Tante Ance, pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur. Mama Yesaya juga sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Mama Hendra juga sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Bu Ateng juga akan menjalani rencana operasi tanggal 28. Tangan-tangan dokter, juga tim medis, semua peralatan yang dipakai Tuhan berkati sehingga bisa lebih baik lagi keadaannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Sherlock, sembuhkan juga dia dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang mengikuti secara online, kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa, tumpangkan tangan-Mu bagi mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin mujizat pasti terjadi bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu pulang, tibakan dengan selamat ke rumah dan tujuan mereka dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Berkati masyarakat di mana kami berbakti, Pak RT, Pak RW kami, Pak Kepala Desa kami juga Muspika Ngamprah berkati, Bupati Bandung Barat berkati, juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati, MPR DPR tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang saudaraku pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang Tuhan.